نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأوطاني يا نبينا الهادي العدناني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karimil Mannan, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jazilil ihsan, wassalatu wassalamul atamanil akmalani ala ashrafil akwan, sayyidina wa maulana Muhammad al-Mustafa min nasli Adnan, wa ala alihi wa ashabihi ziyan wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi wad'il mizan. Amma ba'du. Hadirin ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan singkat ini kita akan membahas tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Yang rasanya Lailatul Qadar sudah berada di depan mata kita, tinggal kita mau atau tidak untuk memperoleh dan mengambil kemuliaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Hakikat dari kemuliaan Lailatul Qadar tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang beliau adalah manusia paling alim, ilmunya melebihi dari samudra. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Fahami kalimat wa ma adraka ma lailatul qadar. Kalimat ma adraka ma lailatul qadar itu menunjukkan bahwa setinggi apapun ilmu dan kemuliaan Rasulullah tidak bisa untuk mengetahui hakikat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana ayat Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian luar biasa ilmu yang beliau miliki dari Allah Subhanahu wa taala, namun hari kiamat tetap rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga demikian Lailatul Qadar ini. Namun Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita semuanya di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar, Allah nyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, satu malam itu lebih baik, lebih utama, bukan sama, lebih baik, lebih mulia, lebih istimewa dibanding amal yang dilakukan selama lebih dari 1000 bulan. Ma'asyiral hadirin, ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah. Andai kita hitung-hitung dengan hitungan materi dan duniawi, kalau seorang kerja di sebuah perusahaan, satu bulan dia digaji 3 juta. Kemudian ada satu waktu perusahaan tersebut demikian senang dan gembiranya, owner dari perusahaan ini kemudian menyatakan, kalian yang sungguh-sungguh dalam bulan ini, gaji kalian kami tingkatkan 1000 kali lipat. Dari 3 juta menjadi 3 miliar. Kira-kira pendapat Anda, adakah yang bermalas-malasan? Adakah yang kemudian menganggap ini semuanya adalah perkara yang biasa-biasa saja? Ini masih hitungan dunia, dan semua dunia seisinya tidak senilai sama sekali daripada kebajikan dan kebaikan yang ada di surga nanti. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, lamin dilun min manadili sa'din fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh sapu tangannya saat seorang sahabat Rasulullah, sapu tangannya saat di surga itu lebih utama daripada dunia seisinya. Namun benarlah Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Namun kenyataan yang ada di masyarakat dan kebanyakan kita adalah kalian lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya
lebih serius di dalam menyikapi tawaran-tawaran dan kemuliaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya ini. Khususnya kita sekarang sudah memasuki di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah selalu beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bahkan dalam sebuah riwayat, di hari atau di tahun beliau wafat, di Ramadan tersebut beliau iktikaf mulai dari tanggal 10 Ramadan pertama sampai akhir bulan Ramadan. Dan bahkan dalam hadis Sahih Bukhari, Sayyidah Aisyah mempertegas Rasulullah selalu iktikaf di 10 hari malam terakhir bulan Ramadan sampai Rasulullah wafat. Dan istri-istri beliau juga beriktikaf setelah wafat beliau. Ma'asyiral hadirin, ini adalah kesempatan besar buat kita semuanya untuk kita bisa meraih kemuliaan, keagungan bulan suci Ramadan ini, khususnya malam Lailatul Qadar. Yang arti malam Lailatul Qadar, para ulama menyebut beberapa arti. Arti pertama, Al-Qadar adalah al-makanah al-aliyah wal jahil azim, kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam ini istimewa dibanding dengan malam-malam yang lain. Keistimewaan malam ini bukan hanya sekedar untuk makhluk yang di dunia, bahkan para malaikat pun juga mengetahui kemuliaan dan keagungan malam ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat tanazzal, selalu turun sebanyak-banyaknya ke muka bumi ini. Maka arti Lailatul Qadar adalah malam yang memiliki keagungan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal sedikit di bulan ini dan di malam Lailatul Qadar ini menjadi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada amal di 1000 bulan. Arti yang kedua, Al-Qadar adalah takdir yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Yang sebetulnya semua takdir manusia ini adalah berada di ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang rahasia. Namun Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menampakkan di malam tersebut takdir semua makhluk kepada para malaikat dengan kadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah juga di antara arti ayat di awal surat Ad-Dukhan, fiha yufraku kullu amrin hakim amram min indina. Dipisahkan semua urusan-urusan yang bijak, yang bagus, urusan yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar tersebut. Ini arti kedua. Arti ketiga, Al-Qadar adalah sempit. Kenapa arti sempit? Banyak ayat kata-kata qadara artinya sempit. Semisal ayat wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Sebagian manusia kalau dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezeki oleh Allah, dia mengatakan Rabbi akraman. Tapi wa amma idza mabtalahu, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, faqadara alaihi rizqah, disempitkan rezekinya, dia mengatakan Rabbi ahanan. Tidak semisal ini perhitungan kemuliaan dan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklama, dan seterusnya ayat. Yang kita ambil kalimat adalah qadara, faqadara alaihi. Allah menyempitkan. Maka Lailatul Qadar juga diartikan malam sempit. Kenapa sempit? Sempit yang dimaksud sini bukan sempit untuk manusia. Namun sempit di sini diartikan adalah bumi ini sempit dengan banyaknya malaikat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dari langit. Malaikat sebanyak-banyaknya turun, sampai disebutkan dalam satu hadis bahwa malaikat yang turun ke muka bumi ini adalah lebih banyak daripada dedaunan-dedaunan yang ada di muka bumi, dan lebih banyak daripada pasir-pasir yang ada di pantai. Maka sangat banyak malaikat-malaikat yang turun untuk mengucapkan salam kepada manusia-manusia umat Islam ini. Namun alangkah kita perlu malu sama malaikat. Malaikat menganggap ini adalah malam Id, malam hari raya yang mulia. Mereka pada turun ke muka bumi, banyak salam dan mendoakan kepada umat Islam. Namun kita, kebanyakan di antara kita sibuk dengan tidur kita, sibuk dengan nafsu kita, sibuk dengan TV kita, sibuk dengan berita dan HP kita. Kita abaikan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita semuanya selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khair wa anahum alaih waffiqna lil khair wa inna alaih. Ya Allah, zat yang memberi taufik kepada orang-orang baik untuk melakukan baik, dan Allah Subhanahu wa taala yang membantu orang-orang untuk berbuat baik. Maka berilah kami taufik hidayah untuk melakukan kebaikan, dan bantulah kami untuk melakukan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan bagian yang sempurna dari kemuliaan-kemuliaan malam Lailatul Qadar ini. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.